Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di kredit pintar. Nah, beberapa hari yang lalu saya browsing dan menemukan sebuah artikel di mana ini sharing tentang informasi pengalaman ditagih oleh DC Kredit Pintar. Nah, kita tidak tahu ini apakah DC resmi ataupun tidak, karena yang kita tahu Kredit Pintar menggunakan jasa atau pihak luar untuk proses penagihan hutangnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini isi WA-nya cukup kurang mengenakan ya. Hinaan-hinaan dan mungkin kata-katanya mungkin terlalu kasar untuk disampaikan kepada orang yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, di sini pun beliau yang merasa saat ini sedang gagal bayar menjawab dan akan mengancam melaporkan balik segala tindakan dan perkataan kasarnya kepada OJK atau mungkin kantor resmi dari kredit pintarnya. Nah, yang paling parah lagi, hinaan dan ancamannya pun semakin kasar ya teman-teman, bahkan hingga mengancam keluarganya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau ketemu di jalan katanya akan diapain, dan ini sungguh mungkin kelewat batas teman-teman. Dan di sini si oknum DC dari yang mengaku kredit pintar tersebut melampirkan sebuah foto di mana foto ini sepertinya didapatkan dari foto profil ataupun dari Instagram orang yang gagal bayar tersebut yang menampilkan keluarganya. Ya, di situ mungkin ada istri, anak, mungkin ada keluarga yang lain. Nah, di sini dengan artian mereka berarti riset dan mereka berarti mencari sosial media untuk bisa mendapatkan foto dari nasabah yang gagal bayar ini dengan tujuan untuk mengancam, ya kan? Kalian bisa lihat di sini kata-katanya sangat kasar. Kasihan punya orang tua nggak tahu diri dan lain sebagainya. Yang kata-katanya sangat-sangat kasar yang tidak bisa saya sampaikan di sini, teman-teman. Ini merupakan suatu tindakan atau mungkin oknum-oknum DC yang banyak kita temui di luar sana ya. Inilah salah satu resiko jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Makanya kalau teman-teman bisa menghindari aplikasi pinjaman online, sebaiknya teman-teman jangan sampai sekali-sekali tergoda untuk melakukan pinjaman online. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan oknum-oknum DC seperti ini. Nah, sekarang apa tanggapan dari Kredit Pintar mengenai permasalahan ini? Nah, ini adalah tanggapan resmi dari Kredit Pintar yang informasikan bahwa sehubungan dengan kendala yang dialami Bapak tersebut, diinformasikan bahwa Kredit Pintar sudah menerima laporan dan melalui email dengan nomor sekian-sekian. Lalu kemudian Kredit Pintar meminta untuk si orang yang galbay tadi itu untuk menunggu proses kelanjutannya untuk investigasinya. Nah, di sini tidak dijelaskan apapun tindakan dari Kredit Pintar. Kredit Pintar pun tidak membetulkan atau mungkin tidak menyangkal tentang kejadian tersebut. Mungkin ini lagi proses investigasi dan kalau sudah terjadi seperti ini, Kredit Pintar hanya bisa untuk mengkomplain atau menegur oknum-oknum DC yang memang bukan dinaungi oleh PT Kredit Pintar sendiri, tapi ke perusahaan lain yang di mana perusahaan tersebut adalah outsourcing dari Kredit Pintar ya. Jadi Kredit Pintar tinggal negur, kemudian Kredit Pintar tinggal mencari DC yang baru yang bisa dipekerjakan untuk menagih lagi yang lebih baik lagi. Jadi ini agak aneh dan mungkin agak disesali juga ya. Karena ada plus minusnya juga sih, Kredit Pintar menggunakan outsourcing seperti ini. Kenapa? Karena kalau Kredit Pintar atau oknum DC yang tadi itu menyalahi aturan, Kredit Pintar bisa lepas tangan dan bisa memberikan sanksi kepada perusahaan outsourcing tersebut. Jadi Kredit Pintar secara legal tetap aman karena bukan mereka pelakunya. Mereka dilindungi undang-undang atau kerjasama yang menyatakan bahwa mereka menggunakan jasa atau mungkin ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang disalahkan atau yang bertanggung jawab adalah pihak penyedia perusahaan penagihan atau pihak perusahaan penyedia penagihan hutang seperti yang digunakan oleh Kredit Pintar. Ya, teman-teman bisa lihat di sini Kredit Pintar menegaskan bahwa mereka masih ada dalam ranah aturan OJK dan tidak melanggar aturan OJK. Nah, mereka akan berusaha untuk menginvestigasi dan akan mencari jalan keluar terbaiknya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu resiko kita tidak bisa pertahu. Ada DC yang baik, ada juga oknum-oknum DC yang seperti ini yang memberikan kayak semacam ya kayak resiko-resiko yang di luar nalar kita yang memang tidak pantas untuk didapatkan oleh semua orang, bahkan orang yang gagal bayar sekalipun. Karena yang namanya gagal bayar, yang namanya orang berhutang bukanlah tindakan kriminal, bukanlah tindakan yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat, tidak, tapi adalah kerugian dari masing-masing pihak yang berkaitan. Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk bisa dilimpahkan resikonya kepada orang lain seperti yang diancamkan oleh DC-DC Kredit Pintar seperti tersebut. Ya, ini mungkin tidak semua DC Kredit Pintar seperti itu, mungkin hanya oknum saja, mungkin juga bisa jadi orang-orang yang mengaku Kredit Pintar, tapi kalau memang orang itu mengaku-ngaku
Apa untungnya dia mengaku-ngaku sebagai kredit pintar, ya? Tidak ada yang tahu, semoga masalah beliau segera beres. Dan semoga teman-teman semua yang menghadap ini kalian blok aja udah. Kalau ada DC-DC yang seperti itu, kalian blok aja biar kalian tidak terganggu teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.